Oke, kita akan lanjutkan dengan materi ketiga dan keempat. Di materi ini kita akan berbicara tentang untuk apa? Piranti untuk masukan dan piranti untuk keluaran. Oke, oke kita langsung saja langsung ke materinya ya. Kita mulai dulu dengan yang piranti masukan. Ya, oke ya. Jadi piranti masukan itu berbagai namanya perangkat ya, berbagai piranti, berbagai perangkat untuk memasukkan data ke sistem komputer. Bisa berupa huruf, angka, gambar, audio, video, dan suara atau gerakan. Nah, termasuk dengan layar apa namanya ini, layar video ini ya, atau layar rekam ini ya, kamera di atas laptop saya ini juga merupakan piranti masukan. Jadi gunanya agar Anda bisa mentransfer suatu data masuk ke dalam komputer. Bisa berupa pengetikan seperti keyboard, tombol di ATM, dan di point of sale untuk di pertokoan ya. Bisa berupa gambar dengan pointers atau penunjuk, mouse, pointing stick, touchpad, touchscreen, dan sebagainya. Bisa berupa gambar untuk mengambil gambar ya, seperti video seperti ini. Ya. Kamera digital, pembaca stick jari, scanner, dan sebagainya. Ya, nanti Anda bisa baca di slide. Juga ada berupa suara, video, gerakan, dan lain-lain. Ini bisa menggunakan berbagai macam perangkat. Anda bisa baca, saya tidak akan bacakan satu-satu. Ya, Anda bisa baca. Oke. Suara diantaranya seperti mikrofon, untuk touchstone, speech recognition. Bahkan sekarang kalau Anda mengetik ya, itu bisa menggunakan suara. Google juga bisa, Anda bisa mencari dengan suara. Ya, ini merupakan piranti masukan juga. Suara kita diubah sebagai input. Nah, suara itu ditransfer menjadi bentuk binari tadi ya, sehingga akan muncul apa namanya kalimat. Ya. Anda bisa coba di Google ya, pakai voice sebagai untuk voice recognition ya. Oke. Ada juga untuk yang menggunakan pengetikan keyboard. Keyboard itu bisa ada di laptop, bisa ada di smartphone, bahkan di mesin ATM ya, ada tombol-tombolnya seperti itu. Ya. Ini saya tidak akan terlalu banyak. Nah intinya, mungkin pernah kita bahas di Google Slide ya, bagaimana cara kerja keyboard. Intinya setiap kita menekan di dalam tombol itu ya, key-nya itu, nanti akan muncul macam apa aliran listrik ya. Jadi saat kita tekan tombol di keyboard, dia akan memutus ya dari rangkaian listriknya. Nah, pada saat kita menekan itu, si keyboard akan mengirimkan seperti mengirimkan pesan. Mana yang ditekan? Nah, dari rangkaian ini mana yang ditekan? Kita menekan huruf T misalnya. Nah, dia akan memutus aliran itu sehingga aliran itu akan apa? Akan bukan memutus, malah akan menghubungkan ya. Aliran akan menghubungkan sehingga si prosesor akan mengerti, oh ya, bagian T ini ditekan. Diterjemahkan menjadi bentuk T. Nah, begitupun dengan tombol yang lain ya. Itu dengan tombol yang lain. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Di bawah keyboard itu seperti ada semacam pad ya, semacam apa tombol-tombol seperti itu. Saat kita tekan, oh ini yang ditekan. Dia akan mengirimkan pesan ke dalam prosesor. Ya, berbagai macam tipe keyboard ya, dengan rubber to karet, non mechanical, dengan minta kontak mechanical, membran mechanical, foam element mechanical. Ini banyak model ya. Untuk bagaimana bentuknya, silahkan cari di Google ya. Nggak terlalu banyak contohnya. ATM juga sama, kita masukkan PIN, masukkan nilai nominal dan sebagainya. Di ATM ini dia malah terhubung dengan server. Sehingga saat kita mengambil transaksi uang, dia akan menghubungi servernya. Nah, kemudian server masuk ke sana ya, dia akan diproses.
kemudian akan keluar perintah untuk mengeluarkan sejumlah uang atau transfer atau bagaimana perintah yang kita masukkan ke dalam ATM. Point of sales ini biasa Anda jumpai di toko-toko atau warung-warung makan mungkin ya, untuk mencetak perintah untuk mencetak nota ya, pembelian biasanya, makanya namanya POS, point of sale. Ya, biasa di toko-toko. Ini mouse ya, pointing device untuk memerintahkan dengan cara ditunjuk. Jadi hubungannya dengan layar ya, di monitor. Mana bagian yang ditekan, dia akan mengirimkan sinyal juga. Oke, dia akan menekan bagian ini. Bagian ini ada apa? Nah, itu terjemahkan lagi oleh prosesornya. Oh, ini ada tombol klik ini untuk membuka video misalnya. Nah, dia akan mengirimkan perintah itu ke dalam komputer. Oke. Bekerja mouse ya. Ada juga ada menggunakan track atau bola optomekanik ya. Jadi saat bola bergeser, mouse akan bergeser. Dan sekarang sudah menggunakan sensor ya, menggunakan LED ya. Nah, optik ya, menggunakan optik itu yang sekarang sudah banyak dipakai. Saat dia bergeser, pantulannya juga akan bergerak ya. Nah, pantulan itu yang diterjemahkan sebagai pergeseran atau pergerakan mouse di layar monitor Anda. Ini yang lama dengan trackball. Nah, ini pointing stick ya. Beberapa pointing stick hanya untuk menunjuk seperti laser itu. Tapi beberapa bisa digunakan untuk point and click. Tergantung dengan seri atau perangkat yang digunakan. Touchpad ini ada di laptop ya. Touchscreen ya ini langsung ke layar termasuk smartphone kita. Joystick ya buat yang gamers ya sudah hafal ya. Ini juga sama untuk pen juga tapi dia langsung ke layar ya. Di notebook biasanya seperti itu ya. Tablet ya. Ini scanner untuk barcode scanner atau scanner untuk dokumen. Sekarang ada yang portable juga scanner ya. OMR ya ini juga bisa untuk scan. Tapi dia gunanya ya seperti untuk men-scan pola-pola. Jadi seperti untuk yang tes tes dengan komputer ya. Yang kita melingkari dengan pensil itu, ya dia membaca ini menjadi apa, mengisyaratkan mana bagian yang diisi atau yang ditulis oleh pensil itu. Ini character recognition, ini membaca, ini scanner tapi khusus untuk mengkonversi teks dan menjadi digital. Dia lebih ke karakter teksnya. Kalau ini scanner umum ya, semua gambar dia bisa scanner secara umum. Kamera digital, ini pembaca retina dan sidik jari, seperti di kampus kita juga ada, fingerprint. Mikrofon termasuk yang ditanamkan di laptop, seperti yang saya pakai sekarang, mikrofon akan memasukkan suara saya ke komputer. Jenis-jenisnya Anda bisa baca. Speech recognition ya, untuk menerjemahkan bahasa. Anda bisa mencoba di Google, Anda bisa mencoba di Microsoft Word juga bisa. Jadi saat Anda memasukkan, dia akan otomatis ketik ya. Ya, ini touchstone, ya, video, ini biasa untuk merekam ya. Nah, ini headset, ya, Anda juga bisa gunakan untuk merekam suara juga. Sensor, ini menggunakan radio frekuensi untuk apa namanya? Pintu tol ya. Nah, untuk pintu tol dan sebagainya, gitu. Untuk Anda masuk ke dalam ruangan biasa kalau digunakan kartu Anda gesekkan bisa membuka, nah itu menggunakan ini. Juga sama untuk ATM ya. Sebagai kartu magnetik biasanya ada pita magnetiknya yang warna hitam. Coba Anda balik ATM Anda ada warna hitam ya. Dan biasanya dilengkapi dengan chip untuk keamanan. Ini pembaca kartu cerdas, jadi seperti berukuran mini ya. Di komputer berukuran mini, dia memiliki prosesor, RAM, ROM, dan saat kita masukkan dia bisa mengoperasikan beberapa hal. QR scanner, membaca QR kode ya. Nah, seperti itu untuk piranti masukan. Jadi semuanya, semua yang saya sampaikan tadi itu mengirimkan sinyal ke dalam prosesor. Ya. Nah, sinyal itu akan diproses sehingga dia akan membentuk keluaran, nah, membentuk hasil. Nah, seperti apa hasilnya?
Kita masuk ke materi keempat ya, nanti keluaran dan eksternal. Di minggu lalu kita sudah bahas. Bisa macam-macam, bisa berupa soft copy, hard copy, gitu kan, keluarannya. Tergantung apa yang kita perintahkan tadi dan yang kita proses. Audio, visual, bahkan tercetak ya, seperti komputer, buku, dan sebagainya. Ini macam printer, kita sudah pernah membahas minggu lalu, saya tidak akan lama-lama, jenis monitor, ya. Ini macam-macamnya, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini yang sebelah kiri dengan model yang lebih lama, dia komponen warnanya terbatas dan masih kelihatan gradasi warnanya kurang cantik ya. Lalu ada teknologi LED di mana sudah cukup halus. Ya. Nah, layar monitor itu memiliki pixel. Semakin besar pixelnya, semakin banyak jumlah pixelnya, semakin halus gambarnya. Karena setiap gambar itu diwakili oleh ribuan pixel. Semakin banyak pixelnya, semakin halus gambarnya. Kecepatan refresh itu penampilan gambar di layar. Sebetulnya layar Anda ini sekarang ini, itu refreshnya cepat sekali, sehingga tidak ada kedipnya. Ya. Karena akan kelihatan juga Anda menekan tombol refresh itu dia akan memulai ulang layar. Tapi kalau di generasi sekarang tidak perlu kelihatannya ya. Itu untuk generasi yang sebelumnya biasanya kelihatan refreshnya terlambat. Interlace dan non interlace itu bedanya. Yang non interlace itu dia harus apa ya? Dia harus memproses dulu ya. Tapi jadi sebagian tapi gambar itu langsung muncul semuanya, ketajamannya langsung muncul untuk yang non interlace. Sedangkan untuk interlace itu gambarnya utuh, tapi pixelnya di diproduksi secara bertahap. Sehingga pada non interlace tajam tapi bertahap dari bagian gambarnya itu munculnya bertahap. Nah, sedangkan untuk yang interlace itu muncul gambarnya muncul semua. Tapi awalnya blur dulu, lama-lama dia akan muncul lagi pixel, kelamaan akan jadi halus. Nah, itu bedanya. Beda di prosesnya ya. Kedalaman warna ini ya, semakin tajam, semakin banyak warna yang dipakai, semakin banyak juga gradasi warna yang bisa muncul. Di awalnya cathode ray tube itu komputer yang tabung ya, monitor yang tabung. Biasanya besar ukurannya dan berat, serta dengan kualitas warna yang terbatas. Dengan untuk yang saat ini sudah banyak menggunakan LCD dan monitor plasma. Nah, ini perbedaannya ya. Ya, memang dulu yang dipakai yang bagian atas ini. Ya, yang tahun 90-an masih 80-90 masih sering dipakai. Nah, ini printer untuk mencetak gambar ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Plotter juga sama. Untuk memotong dan sebagainya. Plotter ini biasanya memang lebih mahal. Tapi dia multifungsi ya. Jadi lebih besar size-nya. Biasanya juga lebih tajam dari segi warna. Mikrofilm ya. Ini untuk merekam mikrofilm. Ya, lebih ke gambar ya. Ini audio juga, biasanya ada rekaman berupa audio. Kemudian ada lagi macam penyimpanan ya. Jadi ini sesi terakhir mungkin. Macam penyimpanan itu setelah data terolah, biasanya ada data yang tidak langsung dikeluarkan, tapi disimpan terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya penyimpanan eksternal. Ini modelnya adalah bisa seperti pita magnetik, hard disk, zip disk, compact disk, dan sebagainya. Mungkin pernah kita bahas di minggu lalu ya. Ini macam-macamnya, tidak usah terlalu lama, supaya tidak terlalu berat juga videonya. Pita magnetik, biasanya untuk audio video dan studio rekaman ya, atau film juga bisa menggunakan ini. Ya, ini macam-macam pita magnetik. Hard disk, ya, untuk menyimpan file. Ya, unit ini dibagi menjadi dua, ada yang fixed disk dan external hard disk yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, dia menyimpan data gunanya. Datanya bervariasi ya bentuknya ya. Tergantung apa yang kita proses di komputer itu. Kalau saat ini sudah bermacam-macam, dia bisa audio, visual, gambar, teks, dan sebagainya. Floppy disk sekarang sudah jarang dipakai, ini semacam disket ya. Chip disk mirip disket dan mirip USB di masa sekarang, jadi kombinasi. Lebih gemuk dibandingkan disket.
kapasitasnya juga lebih besar. Ini compact disk, biasa untuk bisa merekam file juga, bermacam-macam file, DVD. Kelemahannya ya, jika kepingnya rusak, datanya juga tidak bisa terbaca. USB flash disk, ini yang sering kita pakai untuk menyimpan secara size yang tidak terlalu besar ya, tapi digunakan untuk memindahkan data secara fleksibel. Smart card, ini adalah chip ya, chip untuk menyimpan informasi, biasa ada di kartu ATM, atau di kartu telepon Anda masing-masing ya. Ini memang kapasitasnya kecil ya chip itu, tapi dia spesifik sekali. Ya, jadi mudah dikenali. Jadi misalkan ini adalah chip untuk nomor handphone Anda, si chip ini khusus membawa informasi itu, jadi spesifik sekali. Satu user bisa dengan user yang lain bisa berbeda, jadi tidak ada chip yang tertukar. Atau memori ya, ini biasa memori stick dan sebagainya. Ini saya yakin Anda sudah sering melihat. Nah, mungkin itu saja untuk materi-materinya. Mungkin sudah Anda pahami juga sebelumnya, tapi supaya lebih enak ya disampaikan dengan video ya, dengan kita berbicara seperti ini. Untuk UTS, persiapkan dari 4 materi tadi. Soalnya isai ya, seperti biasa. Nanti untuk teknisnya Anda bisa tunggu di pengumumannya. Kemudian untuk perkuliahan kita, ini sudah sebelum UTS sudah selesai. Kita jumpa lagi setelah UTS, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang sistem komunikasinya ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak berkarya kalau besok ya. Kalau ini kita lebih memahami untuk sistem komputernya. Kalau di pertemuan mendatang kita akan lebih banyak berbicara tentang komunikasi ya. Jadi kita menyampaikan informasi dalam bentuk yang seperti apa saat ini. Dan mungkin nanti saya juga akan share beberapa tips untuk googling ya. Nah, ini mungkin agak bukan materi yang berat sekali ya, tapi saya yakin ini berguna. Karena mungkin beberapa dari teman-teman bahkan untuk googling mencari informasi di internet pun mungkin beberapa masih merasa kesulitan. Nah, ini saya akan coba sharing, kita bersama sharing ya. Jadi mungkin kalau Anda punya tips dan trik juga bisa sharing dengan kita semua. Mungkin begitu untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Silakan disimak materi-materinya dan video-video ini. Serta kita akan jumpa lagi di TS. Tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, tetap aman semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Dan jumpa lagi di sesi yang lain.